Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amelia, NIM 09105802200002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur wacana Indonesia. Wacana. Wacana adalah satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu dapat berupa rangkaian kalimat atau ujaran. Wacana dapat berbentuk lisan atau tulisan dan dapat bersifat transaksional atau interaksional. Berikutnya yaitu kerangka analisis wacana. Melalui berbagai karyanya, Van Dijk atau Erianto tahun 2001 membuat kerangka analisis wacana yang dapat didayagunakan. Ia melihat suatu wacana terdiri atas berbagai struktur atau tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Van Dijk membaginya ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu struktur makro. Struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa. Yang kedua, superstruktur. Superstruktur adalah kerangka suatu teks, bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh. Dan yang terakhir yaitu struktur mikro. Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase yang dipakai dan sebagainya. Berikutnya yaitu struktur wacana bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bagian perincian. Bagian perincian mempunyai porsi yang paling kecil dalam bangun wacana esai. Penyebabnya adalah bagian ini berisikan data-data yang hanya berfungsi sebagai pijakan awal dalam mengerjakan bagian-bagian selanjutnya. Yang kedua yaitu bagian analisis. Bagian analisis mempunyai porsi yang cukup besar dalam bangun wacana esai. Penyebabnya adalah bagian analisis berisikan pemaparan lebih mendalam mengenai data-data yang terdapat pada bagian perincian pengelolaan data-data. Dan yang ketiga yaitu bagian simpulan. Bagian simpulan ini mempunyai porsi yang paling besar dalam bangun wacana esai. Penyebabnya adalah bagian ini dapat dikatakan sebagai jawaban dari hasil pengolahan data-data yang dikerjakan pada bagian analisis. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai struktur wacana bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.